La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian selawat berikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah uswah dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kami hormati bersama Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Rudianto SOS MSI. Yang kami hormati bersama juga Bapak pemateri Bapak Zuhrofi Muzar, MSc Med, MSD, yang sudah bergabung sejak beberapa waktu yang lalu dengan kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tim dari Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta yang saya banggakan, serta saya hormati juga Bapak Ibu yang hari ini dapat bergabung dalam forum diskusi kita, yaitu Bongkar Rahasia Studi Abroad, Part 4, Resevening Scholarship for Master di Inggris. Dengan pemateri Bapak Dr. Zuhrofi Muzar, MSc Med, MSD, dan kandidat PhD dari Universitas di Australia. Mohon maaf apabila ada sedikit gangguan suara karena memang mohon maaf ini lagi tidak di Medan, jadi suaranya campur-campur. Tapi saya usahakan untuk tidak campur-campur. Untuk memulai sesi ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir juga bersama kita Pak WR3. Untuk yang pertama kami mohon sambutan serta membuka acara ini. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Rudianto SOS MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ya Allah, berselawat kita kepada Rasulullah yang kita sama hormati Dr. Zuhrofi Mukhtar yang merupakan dosen Universitas Sumatera Utara, saat ini sedang melanjutkan studi di Australia untuk program PhD-nya dan sudah menyelesaikan program master di Inggris beberapa waktu yang lalu. Terima kasih sudah hadir bersama kita di forum yang sangat luar biasa ini. Kemudian tim dari LKUI yang sudah merancang acara sampai ke 4 kali ini kita membahas tentang peluang, trik ya dan tips serta best practice ya untuk kita bisa belajar ke luar negeri. Kemudian moderator Agusani yang juga sedang berjuang di program master di Universitas Gadjah Mada, mudah-mudahan cepat balik ke UMSU ya, jangan betah. Tapi ini karena situasi pandemi ya, terhalang semua. Teman-teman semua pegawai, kemudian dosen, serta seluruh peserta yang kami banggakan, yang kami tahu ada yang berasal dari Maluku, dari Jawa, dari Sumatera, ya, baik itu dosen maupun mahasiswa, saya kira juga bergabung bersama kita dalam list yang sudah kita terima dalam pendaftaran. Pertama, kita apresiasi kegiatan yang keempat ini, kita mengambil topik tentang bagaimana sih untuk bisa mendapatkan beasiswa yang bergengsi di Inggris. Kemarin kita sudah bahas bagaimana studi di Amerika, kita sudah juga bicara tentang di Belanda, kemudian juga di Australia. Nah, kali ini kita bahas tentang beasiswa di Inggris, ya, khususnya untuk program master yang sangat terkenal, yaitu Chevening, dan itu saya kira beasiswa yang banyak diperebutkan, tidak hanya oleh akademisi ya, tapi juga praktisi media juga banyak memperebutkan program itu. Karena saya ingat dulu waktu saya wartawan, sering sekali mendapat informasi terkait dengan program beasiswa ini. Tapi waktu itu saya belum berhasil mengambil program Chevening. Tapi beberapa teman saya dari NGO, dari LSM, itu berhasil meraih beasiswa ini. Nah, kemudian kita sangat senang dengan topik yang dibahas ini dengan menyajikan langsung dosen kita, Zuhrofi ya, yang merupakan saya kira yang pertama-tama ikut membentuk tim LKUI ini. Zuhrofi adalah ketua kantor urusan internasional UMSU yang pertama ya, yang kemarin kita kukuhkan, tapi karena melanjutkan studi ke Inggris,
untuk program Chevening ini, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Eka. Mudah-mudahan kami doakan Zuhrofi di Australia sehat-sehat selalu. Kemarin di awal pandemi, kita dengan Dr. Zuhrofi dan seluruh dosen-dosen UMSU yang sedang belajar di luar negeri sempat bersilaturahim, menanya kabar bagaimana situasi. Rasanya terharu juga waktu awal-awal itu karena memang kita terpaksa harus harus menyendiri ya di masa-masa awal itu. Sekarang sudah kembali new normal, sudah bisa berinteraksi, bahkan ada yang sudah jalan-jalan, tapi kita berharap tetap menjaga kesehatan di Australia karena segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas hari ini melengkapi dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Erasmus, ada beasiswa yang di Australia dan sebagainya. Saya kira Chevening adalah salah satu beasiswa yang banyak diminati oleh orang-orang top di Indonesia gitu ya. Beberapa penyiar terkenal itu juga mengambil program ini, sebut saja Ira Kusno gitu ya. Saya tahu kemudian teman-teman di Medan juga beberapa ada yang berhasil mengambil Chevening tapi untuk program. Dan sebenarnya Zuhrofi adalah orang kedua di UMSU yang meraih program Chevening ya. Pernah dosen kita, Ibu Suzana Ediono juga memenangkan program Chevening untuk ilmu sosial ya. Tapi sayang sekali setelah beliau sekarang ikut suami karena beliau sebelumnya memang dari UGM, sekarang beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada. Tapi paling tidak kita sudah pernah mencatatkan 2 dosen UMSU pernah meraih Chevening Award ya di Inggris. Saya kira itu informasi. Nah, kami berharap rangkaian kegiatan keempat ini mencerahkan kita karena bagaimanapun Inggris tetap menjadi salah satu negara tujuan utama belajar di luar negeri, terutama di Eropa, karena tradisi keilmuannya sangat luar biasa, kemudian budayanya, kemudian juga bahasanya, dan banyak hal yang menarik. Saya kira nanti mohon Zuhrofi bisa ceritakan. Karena sekarang Zuhrofi sedang berada di Australia, juga saya kira bisa juga sharing membandingkan bagaimana sih perbedaan antara Inggris dan Australia dalam sisi pendidikan, dan bagaimana kemudian Chevening itu sekarang ini apakah programnya masih running dan masih dibuka dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, kami berharap teman-teman yang ada di pertemuan pada sore ini tetap semangat ya, walaupun dalam situasi pandemi mencari peluang-peluang. Karena saya kira kalau kita tidak bekerja keras tentu tidak akan dapat peluang-peluang itu gitu. Cukup banyak peluang itu ya, tergantung kita mau bekerja keras atau tidak. Saya kira contoh-contoh seperti Zuhrofi yang sudah membuktikan diri bisa bertarung di Inggris, bisa bertarung di Australia. Nah, ini yang saya kira menjadi contoh bagi kita semua. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada LKUI yang saya kira terus mencari topik-topik menarik di masa akan datang. Ini kalau yang keempat ini Chevening, mungkin apalagi mungkin ada beasiswa Jepang yang sangat bergengsi juga, yang saya kira ini juga perlu tahu. Mana tahu ada ya dari Jika, dari beasiswa Jepang yang sangat terkenal itu, apakah masih ada sampai sekarang atau belum? Sudah masih. Ya itu ya. Saya kira itu juga sangat terkenal di Indonesia. Saya juga sering cari itu beasiswa. Dan beasiswa-beasiswa lain lah yang mungkin bisa dikejar juga untuk potensi-potensi ya. Kalau saya masih muda, saya ingin juga ikut jejak Zuhrofi, tapi nggak mungkin lagi lah. Saya serahkan kepada yang muda-muda lah untuk bisa melanjutkan belajar di luar negeri. Maka dengan sangat gembira kami persilahkan Zuhrofi nanti untuk bercerita dan berbagi pengalaman kepada tidak saja yang hadir ini adalah dari Universitas Sumatera Utara, tapi juga dari teman-teman seluruh Indonesia. Selamat berdiskusi, dan mari sama kita buka pertemuan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rudianto atas motivasinya, kemudian sekaligus membuka acara ini. Mudah-mudahan motivasi ini juga mendorong kita semua yang ada di dalam forum ini untuk bisa terus bekerja lebih baik lagi, optimal lagi untuk mencapai yang dicapai. Langsung saja
kita sama sekali saya harus kenalin dong materinya. Iya iyalah pasti seperti itu ya. Sudah bergabung bersama kita itu Zuhrofi. Sekarang sedang berada di Australia. Itu nggak dekat Tembung, agak jauh sih dari Tembung. Jauh ya, sedang menempuh PhD di universitas di sana. Dr. Zuhrofi Muzar MD, MSc dan kandidat PhD sekarang sedang di Australia, dan beliau juga merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Fakultas Kedokteran. Putus. Halo Mas Agus, suaranya terputus Mas Agus. Mas Agus, suaranya terputus Mas Agus. Halo, apakah sudah dengar teman-teman? Oke, sudah dengar kembali Mas Agus. Tadi sampai ke Pak Zuhrofi, merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti kalau mau cari CV-nya langsung, nanti kita share di sini berkaitan dengan CV beliau yang ada di ResearchGate. Nanti banyak informasi mengenai beliau. Karena kalau di-share ke sini tuh kelamaan, terlalu banyak dan terlalu luar biasa sekali beliau ini. Yang salah satunya tadi adalah beliau adalah awardee dari Chevening Scholarship dari Inggris, itu yang luar biasa sekali. Untuk sesi ini sepenuhnya nanti akan saya serahkan kepada Pak Zuhrofi, namun sebelum itu saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan diskusi nanti. Sesi ini akan langsung dibawa oleh beliau, kemudian nanti untuk yang ingin bertanya, kami tampung dulu informasi atau pertanyaannya di kolom chat, dan apabila nanti sudah kita persilahkan, nanti teman-teman boleh mohon untuk mengaktifkan video dan audionya jika bertanya. Untuk sementara ketika pemateri sedang menyampaikan materi, mohon agar tidak terjadi suara-suara yang bertimpa-timpa seperti itu, saya mohon untuk bisa menonaktifkan video dan soundnya masing-masing. Selebihnya itu nanti kalaupun ada pertanyaan lain berkaitan dengan berlangsungnya acara atau sesi ini atau sesi seminar ini, nanti bisa ditanyakan melalui kolom chat ke saya langsung. Saya rasa itu saja, sepenuhnya forum ini saya serahkan kepada Bapak pemateri, kepada Bapak Zuhrofi, kami persilahkan. Oke. Terima kasih ya Pak Agus. Saya share dulu. Oke. Kelihatan ya slide-nya ya? Sudah kelihatan Pak, sudah kelihatan. Oke. Terima kasih ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi ya, telah memberikan saya waktu untuk memberikan materi dan motivasi tentang beasiswa Chevening. Juga terima kasih atas kata sambutan dari Pak Rudianto tadi. Ya banyak informasi juga informasi baru yang saya dapat bahwa ternyata ada juga sebelumnya dosen USI yang udah pernah mendapatkan Chevening, dan ada beberapa dari Medan yang pernah mendapatkan beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening ini cukup kompetitif, tapi bukan berarti tidak bisa diraih. Judul saya menangkan beasiswa Chevening. Ya. Jadi saya Chevening alumni 2016-2017. Silakan dicatat email saya dan Instagram. Saya banyak share pengalaman-pengalaman hidup di Australia melalui Instagram, jadi bisa silakan cek nanti. Kayak Chevening ya, banyak yang sebenarnya nggak tahu sebenarnya Chevening ini dari mana sih asal katanya gitu. Ya, jadi Chevening ini dari British English, jadi artinya itu kayak tempat tinggalnya dari British Foreign Secretary, jadi sekretaris luar negeri British UK,
tempat tinggal, itu namanya chevening. Enggak, saya juga baru cek sih definisi chevening ini apa. Jadi pemerintah UK kasih nama aja beasiswa pemerintah UK dalam kurung chevening, tapi ya itu ternyata apa istilahnya dari mana, itu ternyata dari sini, the official country residence of the British Foreign Secretary. Jadi beasiswa chevening itu mencakup memberikan beasiswa ke calon-calon pemimpin dunia, itu dia bilang. Calon pemimpin dunia 160 negara untuk studi master di UK. Nah, sebelumnya mungkin tahun 90-an mungkin ya, ada juga beasiswa chevening untuk S3. Tapi mulai tahun 2000-an kayaknya itu cuma khusus untuk S2 dan itu hanya 1 tahun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, beasiswa chevening ini cukup kompetitif. Jadi tahun lalu, ini tahun 2018 ya, ada 4.000 pendaftar. Terus yang diambil sekitar 60-70. Tapi jangan takut dengan 4.000 pendaftar, karena 4.000 belum tentu semuanya kualitasnya kan sama. Ya, jadi memang populer karena beasiswa chevening alumni dan organisasi cheveningnya sendiri sangat mempromosikan beasiswa ini, sehingga banyak promosinya di mana-mana, di sosial media, di internet, di Facebook, macam-macam. Dan karena dia merekrut orang-orang yang terkenal juga, jadi kayak contohnya di alumni pas saya itu ada Mbak Marisa Anita yang dulu dia Mbak Marisa pembawa acara Metro TV. Sekarang udah enggak lagi. Nah, itu cheveningnya. Jadi ada sekitar 50.000 chevening alumni seluruh dunia. Rata-rata itu calon-calon pemimpin dan inovator. Calon-calon pemimpin dan inovator. Jangan bayangkan pemimpin itu harus benar-benar dia yang udah terkenal dulu gitu kan. Saya juga enggak. Saya melakukan aktivitas-aktivitas kepemimpinan waktu masa kuliah, tapi kan belum tentu saya terkenal, gitu. Nggak mesti ya. Jadi yang dicari itu orang-orang yang mau melakukan aktivitas-aktivitas kepemimpinan atau berinovasi, punya ide baru, dan macam-macam. Nah, ini contohnya ya. Chevening alumni yang mungkin yang sebelah kanan ini mungkin rata-rata nggak tahu ya, karena ini adalah premier atau pemimpin dari negara bagian Queensland di mana tempat saya tinggal sekarang. Jadi Anastasia dia seorang pemimpin yang sangat tegas. Karena ketegasannya dia berani lockdown negara bagian, kayak barusan keluar lagi berita bahwa Queensland lockdown lagi karena negara bagian tetangganya ada peningkatan kasus COVID-19. Jadi lockdown lagi. Nah, ada Mas Riri Reza sama Mas Ahmad Fuadi yang mungkin kalian tahu ya. Riri Reza yang buat Petualangan Serina, Laskar Pelangi ya. Ahmad Fuadi yang buat Negeri Lima Menara ya. Jadi banyak contoh-contoh lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, ini teman saya. Cuma biar, jadi Ulum ini dia sekarang berada di UK melanjutkan studi S3 dengan beasiswa LPDP seperti ini. Tapi dia banyak sekali sekolahnya. Jadi dulu sebelum S2 dulu dia sama-sama di UK sama saya. Sebelum itu dia pernah di Australia menyelesaikan S2 ini, Master of Policy Studies. Kemudian dia lanjut di UK. Jadi dia mau ngasih salam nih sama kita.
Halo Pak Zuhrofi. Yep. Oh, oke. Saya kira nggak dengar suaranya. Ini lagi muter video, tah? Iya, videonya dengar Ah, nggak? tidak terdengar. Apakah yang lain juga mendengarnya yang Oh, lain atau gimana? waduh, nggak terdengar ya? Belum terdengar suaranya, Dok. Hmm. Oke, mungkin seperti ini. Sebentar. Bentar ya. Baik dok, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bisa menjadi poin untuk menjadi acuan. Sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam kenal, saya Ulum. Saya temannya Dr. Zuhrofi Musar, Dr. Ovi. Kebetulan kami sebatch sebagai Chevening Scholars di tahun 2016-2017. Sedikit berbagi terkait Chevening Scholarship. Jadi Chevening Scholarship itu mencari kandidat yang memang memiliki potensi untuk menjadi future leaders di bidangnya. Sehingga kalau kamu merujuk ke sini ada dua hal yang bisa menjadi poin penting untuk menjadi acuan teman-teman ketika mendaftar. Yang pertama adalah karena memang mencari future leaders sehingga Chevening Scholarship ini sangat kompetitif. Nah, meskipun begitu, jangan berputus asa karena dengan persiapan yang cukup, kami yakin adik-adik bisa mendapatkannya. Seperti apa yang saya dan juga Dr. Ovi bisa capai dengan bisa tergabung dalam Chevening Scholars. Yang kedua adalah karena memang yang dicari adalah pemimpin untuk masa depan di bidangnya masing-masing, sehingga sesiapapun yang terpilih dalam Chevening Scholars ini akan tergabung dalam lingkaran
Coba Anda bayangkan, Anda bisa tergabung dalam lingkaran pertemanan yang terbaik di bidangnya, yang bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh dunia. Dan bukan cuma ketika Anda menjadi scholars, tetapi juga ketika menjadi alumni. Bisa saya sebutkan di antara alumni yang cukup prominent dari Indonesia itu ada Bapak Mendagri, ada Dubes Inggris, ada Riri Rizal, sutradara, ada juga Ahmad Fuadi, penulis, dan juga mungkin dokter, mungkin Anda kenal Dr. Lula Kamal. Dan juga begitu banyak lagi alumni lainnya, khususnya yang ada di luar negeri yang saat ini sudah cukup banyak yang menjadi presiden di negaranya masing-masing. Nah, untuk itu pastikan saat nanti Dr. Ovi menyampaikan materi terkait Chevening Scholarship, disimak dengan sebaik-baiknya, tanya hingga sedetail-detailnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bisa memiliki modal untuk bisa mempersiapkan untuk menjadi Chevening Scholars. Kami doakan teman-teman bisa bergabung dengan kami, apakah itu di tahun depan, 2 tahun lagi, ataupun 3 tahun lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ulum ya. Berikutnya ini ada namanya Mbak Nancy, ini yang kedua. Jadi Mbak Nancy ini adalah CEO dari Batik Fraktal. Jadi batik yang sangat saat ini. Jadi silakan. Hai, Horas Medan, saya Nancy Boruk Panjaitan. Saya orang Medan juga, cuman sekarang tinggalnya di Bandung. Saya alumni Chevening tahun 2016, bareng-bareng dengan Dr. Ovi. Waktu itu kami kuliah di London, saya di UCL dan Dr. Ovi di KCL. Di sini saya ingin menyemangati teman-teman semua untuk mendaftarkan Chevening, mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Inggris. Mengapa penting bagi saya untuk teman-teman tetap bisa melanjutkan S2 ini? Pertama, karena di dunia yang serba cepat sekarang ini, penting bagi kita untuk tetap reinventing ourselves, meningkatkan pengetahuan kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan meningkatkan skill kita baik di bidang profesi ataupun di bidang sosial. Yang kedua, di Inggris sendiri memang di pendidikan tingkat masternya banyak sekali jurusan yang memang diperuntukkan untuk para profesional, jadi sudah disesuaikan dengan dunia kerja. Dengan demikian, saya rasa ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga, terutama bagi teman-teman semua yang sudah punya pengalaman kerja dan ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Pendidikan S2 di Inggris ini menjadi sebuah step up atau sebuah batu loncatan untuk bagi kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, Chevening adalah sebuah jaringan global yang sangat prestisius karena ini sangat selektif sekali juga untuk masuk ya. Jadi memang orang-orang di dalamnya sudah sangat terpilih, mereka memiliki integritas yang sangat baik, dan banyak alumni di seluruh dunia yang memiliki posisi yang sangat-sangat penting di negaranya masing-masing. Mereka berhasil di bidang pemerintahan, di bidang akademik, di bidang bisnis, atau profesi-profesi lainnya seperti di bidang ekonomi atau di bidang hukum dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah support system bagi kita, para profesional, untuk bisa berjejaring dengan baik dengan teman-teman yang lain di seluruh dunia dan saling mendukung satu sama lain. Di sini saya ingin menyemangati teman-teman semua mempersiapkan diri untuk mendaftar Chevening untuk bisa masuk di tahun depan. Untuk tahun 2020 ini untuk mendapatkan pendidikan yang S2 yang sangat-sangat baik sekali bagi saya. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Jadi walaupun kita sekarang sedang di tengah pandemi dan rasanya semangat kita sedang menurun, saya pikir jangan sia-siakan kesempatan ini karena selalu ada cara untuk bisa meningkatkan kemampuan kita di berbagai bidang, terutama dengan kesempatan yang diberikan oleh Chevening untuk
mendapatkan beasiswa S2 di Inggris. Demikian teman-teman, jangan lupa dan persiapkan diri kalian semua untuk mendaftar Chevening ya. Oke, itu ya. Dan dari Ulum yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Jakarta, dan Mbak Nancy yang aslinya asal Medan, ya, yang aslinya asal Medan. Saya minta untuk memotivasi adik-adik atau siapapun itu dari khususnya di Sumatera untuk apply beasiswa Chevening. So this is saya. Jadi saya bisa dapat beasiswa Chevening itu karena perjalanan yang sangat panjang, dan saya tidak dulu waktu kuliah S1 di Fakultas Kedokteran UNSU juga nggak pernah kepikiran untuk bisa dapat beasiswa yang se-prestigious ini. Jadi saya dulu waktu S1 itu adalah sempat menjadi ketua majelis mahasiswa di Fakultas Kedokteran UNSU. Ini saya waktu diangkat sama Bang Didi Ardinata yang sekarang profesor di Fakultas Keperawatan UNSU. Bentar ya, saya mau pastikan. Dan dulu waktu di kedokteran UNSU, saya sempat menjadi ketua, dan saya menginisiasi berdirinya Skore PMA FK UNSU. Jadi ini adalah sebuah Skore PMA FK UNSU, ini adalah Standing Committee on Research Exchange, jadi organisasi penelitiannya di FK UNSU. Di situ saya banyak pengalaman mengorganisir aktivitas mahasiswa di bidang penelitian, khususnya saya menjemput bola, mencari mahasiswa-mahasiswa yang mau berminat untuk melakukan penelitian dan berusaha membuat penelitian itu adalah sebagai hal yang tidak momok, menjadi hal yang menarik. Banyak hal yang cukup unik yang kami buat dulu dalam rangka mengajak adik-adik mahasiswa untuk bergabung ke organisasi ini. Dan dulu waktu di kedokteran saya juga sempat ikut-ikut kegiatan-kegiatan internasional. Jadi salah satunya di Malaysia. Ini kebetulan saya dapat foto ini, ada di blog saya sepertinya. Jadi saya Google kira-kira foto saya yang kelihatan apa. Jadi ini kelihatan saya waktu di workshop disaster management di Malaysia. Oke. Lebih pelan. Oke, bentar. Volume. Katanya suara saya agak kurang kuat, jadi gimana naikin suaranya di sini? Oke. Saya kuatin aja suara saya ya. Kalau nggak jelas, ya. Okay. Jadi dulu sempat ini di Malaysia ikut aktivitas. Di sini ada Dr. Ahmad Handayani yang sekarang spesialis jantung di Medan. Bareng-bareng ke Malaysia. Ada yang tahu nggak ini siapa? Kalau pernah dengar Ruang Guru, Iman Usman. Jadi dulu waktu Iman Usman masih pendiri Ruang Guru, masih SMA. Dia dulu SMA di Padang, terus ikut aktivitas ini di Malaysia, dan dia dulu peserta yang termuda di sana. Dan di sini, dan kami dulu satu tim, satu kelompok, jadi dia presentasi, itu ada lomba project follow up, jadi kita menang juara 1. Di situ waktu itu Dr. Yani sama Iman Usman presentasi dari plan yang kita buat. Dan ini
foto saya waktu di Jepang. Jadi ini waktu saya masuk kedokteran juga, saya sempat mengikuti APRM namanya, Asia Pacific Regional Meeting, IFMS, International Federation Medical Student Association di Jepang, di Osaka. Jadi dengan aktivitas mahasiswa, waktu mahasiswa itu saya rangkum itu dalam, sehingga CV saya lebih terfokus. Jadi kekuatan CV saya adalah bahwa saya ingin menjadi peneliti in the future gitu. Jadi saya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penelitian saya rangkum sedemikian rupa dan dilaporkan dengan baik di CV saya gitu. Ini waktu saya di Semarang, jadi pertama kali saya terpapar dengan bule gitu ya. Saya presentasi proposal penelitian, jadi saya S2 biomedik genetik di Semarang. Program itu bekerjasama dengan Belanda, jadi kami harus mendapatkan persetujuan proposal penelitian dari profesor-profesor dari Belanda. Jadi saya presentasi dulu, dan akhirnya karena saya dinilai cukup bisa untuk dikirim ke luar negeri, jadi saya dikirimlah ke Amerika untuk penelitian tentang Fragile X Associated Tremor Ataxia. Jadi saya ini pertama kali di lab, masih excited gitu, karena dulu masih kedokteran nggak banyak kegiatan di laboratorium. Jadi waktu tahu tentang lab, molecular biology, suka foto-foto di lab. Dan akhirnya ini foto saya waktu di Chevening. Jadi saya pernah riset 1 tahun ya, sebagai bagian dari S2 di Semarang, saya riset di Amerika. Kemudian habis itu saya pulang, habis itu ngajar di UNSU, dan kemudian mulai beasiswa Chevening dan alhamdulillah lulus di Chevening sekolah. Nah, jadi ini bagian dari power dari CV saya. Jadi karena saya fokusnya di riset, jadi saya yang ditampilkan adalah riset-riset. Jadi di esai saya juga saya tekankan, kalau saya apply apapun, itu saya tekankan paper-paper ini dan bagaimana menghubungkan paper-paper ini dengan karir saya nanti ke depannya. Nah, jadi ini wajib ya disimpan, kalau perlu difoto ya. Jadi ini 3 September 2020. Harus ya apply. Jadi harus dicoba aja, karena saya sih pertama kali coba Chevening dan alhamdulillah lulus. Tapi banyak teman-teman yang juga nggak lulus di aplikasi pertama. Jadi aplikasi kedua, bahkan ada yang 3 kali ya untuk bisa lulus. Jadi ini wajib. Jadi pelajari websitenya. Satu yang paling penting sebelum apply adalah mempelajari websitenya. Itu yang banyak banyak kelewat. Banyak nanyain saya ini gimana dok, ini gimana, ini apa yang dituliskan. Padahal semuanya itu lengkap di websitenya. Jadi pelajari websitenya sedetail-detailnya. Baru kalau ada masalah nanti baru ditanyakan. Nah, jadi keywords-nya beasiswa Chevening ini tadi future leaders ya, diulang-ulang. Mencari future leaders. Bahasanya pokoknya tujuannya adalah mencari future leaders, pemimpin masa depan. Juga dia mencari outstanding professional, orang-orang pekerja, karyawan yang punya prestasi yang bagus ya. Dan dia master degree-nya cuma setahun ya. Banyak kalau di Indonesia mana ada S2 yang setahun, rata-rata 2 tahun atau bahkan sampai 3 tahun ya. Sini cuma 1 tahun gitu. Jadi sangat 1 tahun dapat MSc gitu, dan sangat ini yang menarik gitu. Dan fully funded, jadi biaya kita semua ditanggung. Kalau dihitung-hitung itu sama uang kuliah dan macam-macam itu lebih dari 1 miliar, sama uang biaya hidup dan macam-macam. Jadi uang yang sangat besar. Jadi good amount of money. Jadi banyak sekali uang yang dikasih ke kita. Jadi ada university tuition fee, ada uang bulanan, ada tiket kita dari pulang pergi ke UK. Ada setelah kita nyampe di UK kita dikasih uang lagi untuk hidup di awal bulan. Karena butuh biasanya kalau untuk rental rumah gitu dia minta payment, minta jaminan gitu, kayak berapa ribu dolar gitu.
atau pound sterling, sorry, ya, dan lain-lain. Terus homeward departure allowance, saya nggak tahu ini. Terus biaya visa juga ditanggung. Terus kalau ada, banyak sekali chevening events, jadi banyak seminar-seminar chevening itu kalau kita apply itu ditanggung juga. Jadi itu seminar-seminar yang diorganisir sama Chevening Scholarship, yang seminar-seminarnya based di UK. Jadi banyak teman-teman saya, kalau saya sih nggak ada ikut seminar karena banyak sibuk juga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita kalian sebelum apply harus pilih course-nya dengan bijaksana. Jadi benar-benar pilih mau course yang apa, karena course master ini banyak sekali jurusannya, banyak sekali. Jadi kalau di Indonesia kan misalnya cuma ekonomi, politik, dan macam-macam gitu ya, yang cuma generik. Kalau di situ misalnya lebih spesifik jurusan itu, misalnya di bidang kedokteran, misalnya ini cuma andai-andai saya, tapi semoga mereka buka, misalnya patofisiologi COVID-19 seperti itu, atau advanced pediatric care, atau teman saya ngambil neuroimaging khusus menganalisis misalnya MRI data atau macam-macam. Atau ada teman saya juga yang dia mempelajari digital media, jadi benar-benar mempelajari sosial media dan macam-macam. Dan kita harus benar-benar pilih itu, karena kita harus pilih yang benar-benar bagus, dan pertimbangan-pertimbangan itu kita masukkan ke esai. Kenapa kita memilih ini, jurusan A, kenapa tidak jurusan B, dan macam-macam. Jurusan itu nggak boleh part-time, nggak boleh distance learning, jadi harus full-time, dan kita harus berada di sana. Tidak boleh dari 12 bulan, jadi banyak jurusan yang dia misalnya lebih dari setahun, kita nggak bisa. Jadi nggak bisa untuk PhD, nggak bisa juga yang kecil dari 9 bulan. Ya. Terus bahasa Inggris ya, bahasa Inggris saya juga nggak begitu bagus. Saya struggling waktu kuliah ya. Teman-teman banyak yang TOEFL-nya bagus, saya juga. Saya biasa-biasa aja. Jadi sebagai motivasi aja untuk teman-teman. Saya dulu pertama kali TOEFL itu pertama kalinya itu saya dapat 450. Terus tes kedua, ini di Medan ya, dapat 500. Terus tes di Semarang, 500 juga. Sehingga profesor saya di Semarang bilang, Kofi, kalau kamu TOEFL-nya nggak di atas 550, kamu nggak bisa dikirim ke Amerika. Jadinya saya terpaksa belajar TOEFL, belajar bahasa Inggris lagi, dan macam-macam. Nah, jadi kalau untuk UK, jadi lebih prefer namanya IELTS testnya, jangan ngambil yang IBT, karena IELTS lebih common di UK, jadi universitasnya. Jadi IELTS ini bakal dipakai untuk aplikasi bachelor chevening-nya sama aplikasi universitasnya. Nah, jadi minimalnya harus 6,5. Kalau dia di bidang social science, biasanya jauh lebih tinggi 7, karena social science kan lebih banyak ngomong. Kalau saya di lab kan nggak banyak ngomongnya, nggak perlu tinggi-tinggi banget IELTS-nya. Jadi minimal listening-nya 5,5, macam-macam subtest-nya ya, reading, speaking, writing. Yang kita nggak biasa listening, dengar orang British ngomong, jadi harus dibiasakan, yaitu beli aja bukunya, buku IELTS itu. Di situ ada videonya, video latihan speaking atau listening orang British ngomong. Jadi mulailah mendengar, terbiasa dengan aksen British. Karena saya waktu itu nggak terbiasa karena balik dari Amerika, kan nggak ada IELTS, jadi untuk apply chevening jadi harus tes lagi IELTS. Tapi saya biasa dengar orang bule Amerika yang ngomong, jadi pas dengar bule dari British agak bingung seperti itu. Nah, dia minta pengalaman, work experience. Jadi yang apply beasiswa chevening ini harus yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi yang full time. Jadi pengalaman kerjanya bisa full time, part time, bisa volunteer, bisa paid atau unpaid internship. Jadi pengalaman kerja itu harus selesai sebelum
selama atau setelah undergraduate studies. Jadi kalau misalnya waktu S1 pernah kerja full time atau pernah kerja part time, itu bisa dihitung. Jadi kayak kalau dokter ya, kalau misalnya dokter itu kan sekolah kedokteran ada koasnya. Itu koas itu dihitung. Jadi dihitung. Jadi this calculation pengalaman kerjanya harus 35 sampai 60 jam. Dan kerjanya 40 sampai 50 minggu. Ya. Jadi itu minimalnya. Jadi dihitung lah. Jadi minimum jam yang application chevening harus punya itu adalah 2.800. Ya, jadi pandai-pandai lah hitung pengalaman kerjanya yang udah sebelum atau selama atau sesudah S1 itu totalnya sampai 2.800. Nah kemudian tadi kan saya sudah sampaikan gimana pengalaman saya biar bisa dapat chevening. Jadi banyak prosesnya dari pengalaman organisasi ya, di kampus dan macam-macam. Ya. Jadi kalau kita kira-kira kayaknya saya punya nih pengalaman yang seperti itu, pede gitu ya. Nah langsung buat esainya. Kalau belum punya pengalaman yang seperti itu, siapkan mungkin 1 tahun ke depan, mungkin siapkan aktivitas-aktivitas yang mendukung esainya, mendukung biar bisa kepilih jadi mahasiswa. Oke. Jadi ada banyak esainya, ada 1, 2, 3, ada 4 esai ya. Jadi 4 esai. Jadi yang pertama itu adalah leadership and influence question. Jadi pengalaman kepemimpinan kita dan pengalaman bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Jadi sebenarnya itu mencari orang-orang yang akan menjadi pemimpin masa depan dan influencers di negaranya gitu ya. Jelaskan bagaimana kamu bisa menjadi future leader atau influencer ke depannya dengan contoh-contoh yang real, apa yang telah kamu lakukan dulu. Ini perlu, dulu saya juga nggak begitu pintar ya mengambil intisari dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Padahal sebenarnya banyak kegiatan yang sederhana, tapi sebenarnya kegiatan yang sederhana itu kalau dipikirkan sustainable atau dibuat masif, itu akan sebenarnya kegiatan yang penting. Dan itu misalnya bisa dimasukkan dalam essay leadership. Contohnya kalau di mahasiswa misalnya ikut kegiatan pengabdian masyarakat, gitu kan. Jelaskan apa peran kamu waktu pengabdian masyarakat. Misalnya peran kamu adalah menyebarkan spanduk misalnya. Tapi menyebarkan spanduk, kita harus tahu apa tujuannya kita menyebarkan spanduk. Gitu. Dan bagaimana strategi kita biar spanduk kita ini bisa diterima, pesan yang kita sampaikan lewat spanduk itu diterima oleh masyarakat. Misalnya, contoh real, misalnya, ini kan zaman COVID, jadi contoh saya selalu COVID-19, sorry ya. Misalnya masuk kedokteran, dia ingin mengedukasi masyarakat agar bisa melakukan social distancing gitu di satu daerah misalnya. Nah, bagaimana strategi kamu biar masyarakat menerima itu ya, dan masyarakat bisa benar-benar tahu dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu ada hal yang benar, sehingga mereka yakin dan mereka bisa share, mereka bisa ajak tetangga mereka untuk melakukan social distancing juga seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti yang perlu dieksplor. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara mengeksplornya, nanti bisa konsultasi ke saya. Tapi untuk sementara tuliskan aja semua di CV kamu. Kira-kira apa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang punya dampak signifikan terhadap leadership kamu, leadership skill kamu sekarang, seperti itu. Yang contohnya yang saya jelaskan dulu waktu
my leadership experiences saya jelaskan waktu sejak zaman SMA, karena saya SMA sangat aktif ekstrakurikuler dan macam-macam. Saya masih bisa rankingnya nggak begitu rendah-rendah banget gitu. Bisa saya sekolah yang bagus, macam-macam itu menunjukkan. Dan ya saya mengorganisir kegiatan-kegiatan waktu SMA juga, waktu di universitas juga itu, apakah itu universitas yang bagus ya, prestasinya gimana, lokal, national, international events dan macam-macam. Oke, networking question. Jadi pertanyaan tentang jejaring. Jadi chevening mencari orang yang punya jejaring yang kuat, ya, yang akan mensupport komunitas chevening di seluruh dunia. Jadi bisa aja nanti one day misalnya, oh saya bisa kontak misalnya Mbak Nancy tadi kan, Mbak Nancy seorang entrepreneur, misalnya saya ingin tertarik untuk mengkoneksikan misalnya penelitian saya dengan funding dari entrepreneur, mungkin ada yang dia kenal gitu, saya bisa yakinkan pengusaha-pengusaha untuk mensupport funding riset saya, seperti itu. Itu yang mau dicari. Nah, apa yang saya tuliskan, bagaimana, apa yang kamu sudah lakukan untuk mengexpand, untuk mengembangkan network kamu. Jadi saya dulu waktu setiap acara local, national, atau international events yang saya hadiri, saya berusaha untuk menjalin silaturahim, menjalin koneksi dengan orang-orang, baik itu orang biasa atau orang penting gitu, dan berusaha untuk menjaga koneksi itu, dan apa yang kita pelajari dari koneksi itu, apa yang mau kita jaga ya, mengapa kita menjalin koneksi itu gitu. Itu kita jelaskan di essay. Baru ada studying in the UK question. Jadi kenapa kita memilih studi di Inggris? Sebutkan 3 universitas jurusan yang kita mau. Terus kita jelaskan apa hubungannya course yang kita ambil itu dengan pengalaman kerja kita atau apa yang bisa dihubungkan dengan our future work. Jadi kita mau kerjanya di mana, itu kira-kira relevan nggak S2 itu nanti untuk karir ke depannya. Terus apakah kita udah dapat conditional acceptance, jadi apakah kita sudah diterima di program itu. Jadi untuk diterima di program itu ada namanya conditional, ada unconditional. Kalau unconditional berarti udah fix kita diterima. Kalau conditional berarti ada hal-hal tertentu yang membuat kita mungkin belum diterima. Misalnya kita belum masukin nilai IELTS, atau ada hal-hal lain kita belum masukin misalnya ijazah S1 misalnya. Tapi kita dianggap layak untuk diterima di situ. Jadi waktu saya apply chevening, saya udah dapat saya apply 3, saya udah dapat 3-3-nya. Jadi saya yakin aja, oh saya dapat 3, tinggal saya prioritaskan mana yang nomor 1. Saya jelaskan di essay saya. So next ada pertanyaan tentang career plan. Jadi apa rencana karir kalian gitu ya setelah studi? Apa yang mau kalian bangun? Gitu. Kalau saya di situ, what is your current role at your workplace? Jadi itu saya jelaskan role saya. Kalau saya kan sebagai dosen calon peneliti, saya ingin lebih banyak lagi orang-orang yang tertarik dengan bidang penelitian saya, neuroscience, atau orang-orang yang tertarik dengan sains secara umum. Ini saya banyak berusaha untuk menginvite atau motivasi dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau siapapun itu untuk tertarik di bidang neuroscience. Ya. Kayak saya foto-foto juga sering hasil riset dan macam-macam gitu yang dari atau kegiatan riset saya di sini saya foto-foto, jadi banyak juga yang mendapatkan respon positif, yang penasaran gitu sebenarnya riset itu apa gitu. Jadi apa yang mau kita lakukan setelah selesai master? Kalau saya jelas saya mau PhD, saya mau setelah master saya mau jadi dosen, saya terus mau melanjutkan PhD. Terus do you have a niche? Jadi apakah kita unik? Apakah kita unik dalam karir kita? Itu penting sekali. Banyak sebenarnya unik itu dalam segala hal, kita harus dalam segala aspek itu unik, itu harus sangat menjadi hal yang mau kita
kita dapatkan gitu. Kita harus unik biar bisa kelihatan gitu. Kalau mau buat program-program juga harus unik gitu, biar agar eye catching, agar orang tertarik untuk mensupport kita. Jadi pikirkan apa keunikan kamu gitu, apa keunikan dari karir kamu gitu. Oke, jadi ini saya offer karena saya nggak mau cuma sekedar cuap-cuap istilahnya. Saya mau banyak dari teman-teman atau adik-adik yang berusaha untuk apply beasiswa Chevening, khususnya dari Sumatera ya. Jadi prepare your essay sekarang. Setelah seminar ini, silahkan Google. Jadi nggak boleh contek. Jadi essay itu harus benar-benar original. Apa yang kamu tulis itu harus benar dari kepala kita sendiri. Ya. Jadi silakan buat essay-nya, terus kirimkan ke saya. Jadi itu semua tadi pertanyaan, question dan macam-macam itu semua ada di website-nya. Tapi saya tinggal sudah saya jelaskan. Jadi buat itu. Jadi leadership question buat sekitar 500 kata masing-masing. Apa keunikan kamu dan macam-macam. Jadi silakan kirim sebelum 15 Agustus. Dan saya bisa bantu untuk mensupport essay-nya, saya bisa bantu mau explore kira-kira apa yang bisa kamu sebutkan lagi di situ. Ada dari beberapa yang saya support selama ini dalam buat aplikasi dan macam-macam. Banyak yang kita sendiri nggak sadar, oh ternyata kalau kita buat sendiri nggak dapat feedback. Oh ternyata apa yang kita buat itu nggak cuma sesederhana itu sebenarnya bisa dituliskan dalam essay dan punya prospek yang besar seperti itu. Cuma kita nggak sadar. Nah setelah nanti udah essay-nya udah dibuat, saya koreksi, terus nanti minta beberapa orang cari kenalan, melihat essay kamu. Terus setelah kita udah buat essay, kita masukkan aplikasi. Nanti setelah aplikasi kita diterima dan dianggap dan lulus tahap pertama, kita diminta referensi. Jadi biasanya profesor. Jadi saya waktu dulu saya profesor karena dulu pernah peneliti di Amerika ya. Kalau di Indonesia ya bisa minta profesor-profesor yang di Indonesia atau siapapun yang kenal kamu di Indonesia. Tidak harus profesor, misalnya kepala dinas kesehatan atau siapa gitu. Biasanya karena orang Indonesia nggak biasa buat reference letter dalam bahasa Inggris, jadi kamu buatkan draftnya. Terus minta dia baca kira-kira apa yang perlu dicoret, apa yang perlu ditambahkan. Seperti itu. Biasanya sepertinya perlu dua reference. Jadi orang yang kalian kenal misalnya satu kepala dinas kesehatan, dua misalnya dekan fakultas apa kayak gitu. Atau bos tempat kamu kerja siapa gitu. Misalnya kepala rumah sakit atau misalnya kerja di majalah atau di koran ya, media massa ya, siapa pemimpin redaksinya atau seperti itu. Nah jadi reference itu harus mencakup, jadi yang mereferensikan kita tuh harus tahu alamat kita, email kita, telepon kita, udah berapa lama dia tahu dengan kita, terus kapasitasnya seperti apa dia tahu kita, apakah profesional, apakah voluntary, apakah supervisor atau religious, macam-macam. Kapan kontaknya, apakah kontak tiap hari, atau saya pernah sebulan dapat supervisi dari profesor ini, atau macam-macam. Terus a brief overall endorsement, jadi kayak dia menjelaskan kayak mana skill leadership dan networking, lagi-lagi leadership and networking kan. Kamu, apakah kamu cukup kira-kira pantas untuk jadi leader ke depannya. Bagaimana personal, intellectual, dan interpersonal quality kamu. Ini bagaimana kemampuan kamu kira-kira bisa nggak untuk menyelesaikan masters di UK. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi udah dikasih uangnya berapa miliar, 1 miliar lebih. Masa kita nggak lulus kan, nggak mungkin aja. Jadi hampir semua, kalau menurut saya semua orang Indonesia, hampir semuanya yang dapat beasiswa Chevening itu selesai masternya. Ke sekolah di UK cukup berat karena banyak esainya, banyak sekali tugas esai. Esai ini sangat-sangat berat.
banyak meminta. Biasanya saya kalau buat esai itu saya bisa 3 hari gitu, benar-benar yang istirahatnya cuma makan, ya sholat, ya banyak duduk aja depan komputer, terus banyak baca gitu. 3 hari bisa selesai. Karena saya waktu di UK juga saya usahakan dapat kesempatan untuk jalan-jalan juga, mengunjungi negara tetangga. Jadi saya selalu manfaatkan kalau ada, biasanya sebelum ujian itu ada minggu tenang, kayak seminggu atau 2 minggu tenang. Harusnya seminggu 2 minggu tenang terpakai untuk belajar, cuma kalau saya sih seminggunya terpakai untuk jalan-jalan. Jadi waktu di UK saya pernah jalan-jalan sampai 3 kali ke di UK-nya sendiri, di kota-kota di sekeliling UK, dan 2 kali ke Eropa. Setelah itu, sebagai penerima beasiswa ini, kita juga masih boleh kerja part-time. Jadi saya dulu kerja part-time, weekend-nya, saya membantu anak yang dengan autis. Jadi Sabtu Minggu, 6 bulan pertama saya nggak sanggup. 6 bulan pertama masih di sana masih penyesuaian kan. Jadi 6 bulan berikutnya saya berani untuk mendaftar kerja. Jadi saya nggak pernah punya weekend. Jadi selalu Sabtu Minggu saya kerja, Sabtu Minggu kerja. Alhamdulillah senang gitu. Dan saya masih sempat pulang dulu. Itu pulang tersingkat saya ke Indonesia cuma 4 hari untuk Lebaran. Jadi karena saya nggak punya mencari tiket murah juga. Jadi yang pasnya dapat 4 hari, jadi ya udahlah saya pulang 4 hari waktu itu, waktu Lebaran ke Indonesia. Dan setelah itu saya sempat jalan-jalan. Habis selesai S2 saya pakai duitnya untuk balik lagi ke Amerika, bertemu dengan kawan-kawan di Amerika, profesor yang di Amerika dulu, dan akhirnya pulang ke Indonesia sebentar dan alhamdulillah dapat beasiswa dari Australia. Mungkin itu saja, silakan kalau mau bertanya. Selamat, good luck. Kalau disuruh cerita sih, nggak putus-putus cerita sepanjang yang mau, tapi ya lebih bagus, lebih terfokus ceritanya. Jadi saya jawab pertanyaan aja ya. Oke. Terima kasih Dok atas paparannya, sharing-sharingnya bersama kita. Dok, yang sudah masuk ke kolom chat kita itu ada beberapa pertanyaan. Ada 3 sepertinya kalau tidak salah saya. Oh, ada juga banyak. Yang pertama itu Dok ada dari Ahmad Wahid Hasibuan dari FK USU, alma maternya Dok Opi. Itu dia tanya, Dok, saya Ahmad mau tanya, apakah internship sudah termasuk work experience? Tadi kayaknya sudah dijawab ya, sudah termasuk. Ya, termasuk. Kalau buat essay sama recommendation letter itu gimana ya? Dan sekarang kalau yang waktu di Queensland itu Dok pakai IELTS atau gimana Dok katanya kita? Ya, kalau buat motivation letter itu saya dulu latihan buat motivation letter itu benar-benar belajar sendiri. Jadi nggak ada yang ngajarin saya untuk motivation letter, dan paling bagus itu sebenarnya belajar sendiri. Jadi banyak contoh-contoh di internet motivation letter. Jadi pelajari bagaimana apa yang dituliskan di motivation letter itu yang orang-orang buat. Jadi motivation letter itu pada dasarnya tadi saya jelaskan kalau di beasiswa Chevening nggak cuma generic motivation letter. Jadi udah ada pertanyaan leadership, pertanyaan networking ya, dan lain-lain. Ada 4 pertanyaan tadi kan. Kalau apalagi tadi motivation letter, terus apa lagi pertanyaan? Kalau ke Queensland itu pakai IELTS atau yang lain Dok gitu tadi? Bisa dua-duanya. Bisa. Kemarin karena IELTS saya masih berlaku jadi pakai IELTS saja. Di Queensland ini Australia, jadi dia pakai both system. Jadi dia pakai TOEFL terima, IELTS terima gitu. Bahkan menariknya kalau saya kan di sini mesti nulis tesis ya ntar lagi ya. Itu terserah. Saya bisa buat bahasa Inggris versi Amerika atau versi Inggris asal konsisten. Jadi nggak dicampur-campur. Jadi pakai IELTS. Amannya sih IELTS aja, karena saya ngerasa secara IELTS itu lebih akademik. Kalau kita lebih spesifik, jadi saya tes IELTS akademik tuh ngerasa, oh ini bakal bermanfaat untuk waktu saya buat esai nanti waktu kuliah. Kalau TOEFL IBT itu
lebih ke dalam kehidupan sehari-hari dan saya nggak begitu, ya kalau saya sih lebih prefer IELTS ya. Oke, berarti IELTS lebih cocok lah untuk akademisi seperti kita ini ya dok ya, dok ya. Ya. Dok, ini lanjut lagi dok, ada pertanyaan. Kalau saya sudah S2 gimana dok? Bisa S2 lagi kah dengan chevening? Bisa pastinya. Saya seperti yang saya sudah lakukan, saya S2 dulu kan di Undip, terus dapat S2 di chevening. Bahkan loh, walaupun udah S3 pun, udah PhD pun, kayak misalnya Pak Rudianto, Dr. Rudianto tadi, kalau mau daftar chevening masih bisa terima kalau dianggap future leaders ya, Pak Rudianto kan pemimpinnya. Jadi ada juga yang udah PhD lulus, yang PhD lulus, apalagi ada yang cuma lulus S2. Dan kayak tadi yang saya sampaikan, Mas Ulum tadi kan, Ulum itu udah pernah S2 di Australia dulu, pakai beasiswa dari Rio Tinto, dan dia dapat lagi. Terus Mbak Marisa Anita yang reporter Metro TV, juga dulu pernah dapat beasiswa di Australia. Jadi mereka nggak begitu lihat itu, apakah kita udah udah S2 sebelumnya atau belum. Itu cuma jadi nilai tambah. Seperti itu. Nah, itu tuh yang udah pernah S2, udah rampung, udah kerja, pengen S2 lagi, coba bisa aja. Dr. Zuhrofi aja pernah S2 di Undip di Amerika, sudah pernah masuk lagi kok ke chevening. Jadi jangan takut. Oke. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang cukup panjang dari Raji Araki kalau tidak salah. Silahkan Mas Raji, langsung saja. Pertanyaan itu agak panjang, jadi kalau saya yang bacain kayaknya nggak dari hati gitu. Saya persilakan Mas Raji. Ya silakan aja kalau mau video langsung. Mas Raji silakan. Halo Mas Raji. Mungkin sembari itu dok ada yang nanya juga tuh. Ya. Proofread-nya dikirim kemana ya Mas katanya, Mas Zulfrawi, Mas Zulfrawi katanya gitu. Ke sini, ke nanti mungkin file presentasinya bisa kita share ini aja ke apa nanti. Coba ini kelihatan kan? Ya nanti di email saya di share aja ke yang lain. Ya, email. Putus ya? Enggak. Oke, selanjutnya dok, tadi ada gini dari yang Raji tadi. Apakah bisa mendaftar chevening jika sudah S2? Oh, sudah dijawab tadi. Apakah saya dengan pengalaman influencing people yang minim, bahkan baru-baru memulai, gitu, apakah bisa juga untuk berkesempatan mendaftar chevening? Mungkin lebih kayak ke fresh graduate gitu, dokter. Apakah punya kesempatan, belum punya pengalaman kerja, dan mungkin internship-nya juga terbatas. Kalau melihat fenomena seperti itu, gimana ya dok? Oh, jadi kadang kalian nggak tahu aja bahwa apa yang udah kalian lakukan itu ada nilai-nilai leadership-nya seperti itu. Kalau menurut saya perlu bantuan dari orang lain atau bisa konsultasikan CV-nya ke saya, atau apakah bisa diekstrak kegiatan leadership dari apa yang udah kamu kerjain. Karena dulu saya kalau melihat dari requirement itu kelihatan susah kan, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung, oh ternyata apa yang saya masukkan ke esai itu kegiatan-kegiatan sederhana yang saya buat waktu di kedokteran gitu. Jadi apalagi kalau rata-rata saya banyak tahu ya kayak mahasiswa di FK UMSU gitu yang sangat aktif gitu, menang lomba-lomba atau apa-apa seperti itu. Saya dulu nggak cuma beberapa kali ya menang lomba, cuma ya nggak segede-gede yang pernah saya kayak ada mahasiswa bimbingan di UMSU yang menang lomba nasional atau macam-macam ya. Saya bahkan tidak seperti itu, cuma kita yang penting itu adalah visi kita punya visi gitu. Jadi mereka bukan cuma sekedar mencari orang yang udah sukses, tapi orang-orang yang benar-benar berada dalam pathway, dalam jalur yang menuju ke leader, untuk menjadi leader seperti itu.
Jadi coba aja gitu. Coba konsultasikan CV kamu ya, dan mungkin bisa kita lihat. Oke? Ada lagi pertanyaan dok, kalau misalkan bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja kayak AS tuh kan ada setelah kita diuji lagi gitu, apakah di Chevening ada seperti itu dok? Maksudnya apa diuji lagi? Kalau di AS tuh kan setelah kita entah sesi keberapa atau tahap keberapa itu kita ada ujian IELTS lagi yang bersama dengan interview itu. Apakah di Chevening juga bisa berlaku seperti itu atau gimana dok? Enggak, jadi kita IELTS itu bahkan sekarang karena COVID-19, Chevening bilang nggak apa-apa IELTS-nya nanti, yang penting menjadi syarat biar kita diterima di universitasnya gitu. Tapi waktu saya dulu diminta, jadi setelah kita lulus, kayaknya lulus wawancara, terus kita dikasih deadline sampai berapa bulan setelah itu, kita harus ngasih IELTS minimal untuk Chevening, yaitu 6,5. Tapi kalau sekarang karena COVID-19, mereka menghapuskan requirement itu, jadi yang penting kita dikasih deadline, kita harus diterima oleh universitas. Untuk diterima oleh universitas secara unconditional, kita harus masukin IELTS ke universitasnya. Kita harus submit IELTS kita. Oke. Satu lagi, ini dok, ada yang nanya, saya ini kok ya jadi orang tuh insecure banget ya, kayak aku merasa orang yang paling tak berdaya di dunia seperti itu. Itu atasinya gimana dok? Kalau dari sudut pandang dokter yang sudah 2 kali mendapatkan beasiswa, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin ya itu tadi merasa awak ini apalah kalau bahasa Medan kan gitu dok. Kira-kira kalau dari dokter gimana dok? Kalau menurut saya itu penyakit yang harus kita obatin gitu. Jadi yang perlu saya share juga di situ, kita orang Indonesia terlalu banyak introspeksinya. Kalau di luar negeri orang nggak terlalu banyak mikirin yang kompleks. Jadi dia, kalau dia mau ini ya udah, dia nggak terlalu peduli apa yang orang bilang. Kalau kita di Indonesia secara kultur kita sangat peduli. Misalnya, dulu saya waktu karena bahasa Inggris saya udah sampaikan tadi kan, bahasa Inggris saya pertama kali dulu cuma 450. Ya. Dan bahkan ada beberapa yang bilang ke saya gitu yang rendah sekali TOEFL-nya gitu. Tapi ya di ignore aja gitu, diabaikan aja yang negatif, ambil yang positif. Atau jadikan itu sebagai cambuk bahwa iya kita nggak mau kayak gini terus gitu. Ngerasa diri itu nggak berkualitas seperti dia itu pasti manusiawi ya. Kalau ngelihat orang yang lebih pintar, lebih hebat pengalamannya, kita bakal merasa kecil. Tapi sebenarnya itu nggak. Yang penting itu adalah apakah kita sudah maksimal bekerja gitu. Kita bukan melihat orang lain gitu. Yang perlu kita proyeksikan ke diri kita, apakah kira-kira satu, apa karena kita malas kita nggak bisa jadi di top gitu, atau dua, apakah memang sebenarnya itu kita nggak mau jadi seperti itu, kita mau jadi yang lain gitu, seperti yang lain gitu. Jadi kita harus benar-benar tanya ke diri masing-masing, mau jadinya seperti apa in the future. Jadi apakah mau, kan bukan berarti kan yang dapat beasiswa itu orang yang terbaik gitu. Kan bukan seperti itu. Banyak hal-hal yang lain yang bisa menjadikan diri kita bernilai gitu kan. Jadi beasiswa itu cuma salah satunya gitu. Kalau kita misalnya membantu tetangga atau membuat komunitas yang positif di masyarakat, itu kita juga punya nilai. Tapi yang paling penting adalah nilai itu kita sendiri yang judge. Jadi bukan orang lain. Kita melakukan itu bukan untuk orang lain. Kita melakukan itu dalam rangka kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pikir, kalian ngerasa kurang berkualitas ya untuk dapat beasiswa,
coba benar-benar pikirkan lagi. Jangan-jangan itu cuma apa aja, negativity aja gitu. Cuma sebenarnya mungkin kalian berkualitas dan lebih berkualitas dari yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak mahasiswa yang saya lihat jauh lebih, kalau dibandingkan saya dulu ya waktu mahasiswa, banyak sekali yang saya tahu yang jauh lebih, kira-kira jauh lebih berkualitas. Bahkan teman-teman saya sendiri waktu di kedokteran ya banyak yang jauh lebih berkualitas, lebih pinter. Tapi saya sih nggak terlalu ngelihat itu, jadi biarkan dia berprestasi ya, itu bagus ya. Tapi jangan jadikan mereka berprestasi dan jangan jadikan itu membuat kita down. Kita harus jadi lebih bermotivasi lagi bahwa yakinlah bahwa tiap orang bisa mendapatkan apa yang dia mau berdasarkan apa usahanya gitu. Jadi orang yang pintar atau jenius mungkin dia akan lebih efisien aja dalam hal mencapai apa yang dia dapatkannya lebih. Tapi kalau misalnya kita nggak jenius, ya kita harus bekerja keras gitu. Itu aja. Jadi lebih ke internal motivation sendiri lah ya dok, untuk bisa lebih apa ya, lebih maksudnya lebih nggak usah mikirin yang lain, kita harus fokus pada diri sendiri untuk pengembangan diri kita lebih baik ke depannya. Seperti itu ya dok ya. Ya betul sekali. Ini dok lagi pertanyaan dari Dea Ananda Zetri. Selain itu tadi dok kan ada esai, kemudian ada English, IELTS-nya tadi seperti itu. Apakah ada lampiran-lampiran lain atau bukti-bukti prestasi lain yang bisa kita unggah yang menjadi apa ya poin-poin untuk membuat peluang kita lebih besar dok? Seperti itu. Iya, yang dia lihat itu berapa jam waktu kita pengalaman kerja. Itu tadi 2.500 jam kan. Dia nggak ngelihat yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kita punya pengalaman misalnya di pernah pengabdian masyarakat misalnya 1 minggu, itu hitungannya berapa jam. Itu tinggal dibuat aja di tabel, kita melakukan aktivitas ini. Itu saya yakin mereka waktu dulu saya nggak ada lampirkan kok apa-apa yang saya kerjain. Tapi kan kelihatan ya kalau kita membuat apa yang sebenarnya kita nggak lakukan gitu, kelihatan nanti pas wawancara. Karena wawancaranya bakal sangat mendalam sekali. Ketahuan gitu orang yang misalnya nipu di aplikasinya bakal ketahuan di wawancara. Karena wawancara itu sangat benar-benar ngetes. Dia akan ngasih kasus gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan kalau dia anggap kita, misalnya apa yang kita tuliskan di esai kita, itu misalnya, saya punya pengalaman leadership yang luar biasa, dia akan tes, dia akan kasih kita kasus. Kalau kamu di sini, kondisinya, terus apa yang kita lakukan. Lebih seperti itu. Jadi, nggak terlalu pengaruh sih sertifikat macam-macam. Yang paling penting itu bagaimana kita menuliskannya dalam esai. Seperti itu. Oke? Putus lagi. Halo, mungkin ada lagi yang lain, teman-teman? Ini ada Ibu atau Bapak Augustinus Robin Butar-Butar dari Unima. Dok, syarat mendapatkan beasiswa S2 dan S3 apa ya? Katanya gitu. Mungkin baru bergabung nih. Ada tipsnya nggak biar bisa lolos? Gitu katanya. Ya, terdapat beasiswa kita biasanya kalau di luar negeri kita punya publikasi-publikasi penelitian sebelumnya, itu meningkatkan peluang kita untuk dapat beasiswa. Seperti itu. Kalau di apa yang saya alamin ya, tapi itu kan untuk calon peneliti. Tapi bisa juga kayak Australia Awards itu mencari orang-orang yang bekerja di NGO. Jadi dia kan nggak mesti publish penelitian. Yang jelas dia punya pengalaman kerja di NGO misalnya. NGO apa gitu dalam rangka misalnya sanitasi di Aceh atau apa-apa seperti itu, atau bekerja pasca tsunami, apa yang dilakukan. Yang penting itu dituliskan itu dalam bentuk esai dan nanti bakal kita tanyain mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan. Jadi syarat untuk dapat beasiswa S2 dan S3 di luar negeri itu rata-rata kita harus punya nilai yang outstanding. Jadi kita beda dan punya prestasi dibandingkan orang di sekitar kita. Simpelnya seperti itu.
Ini satu lagi dok, ada pertanyaan lagi. Kalau kita punya jurnal yang terindeks Scopus, apakah itu juga jadi pertimbangan bagi mereka katanya? Itu gimana? Gimana dok? Ya, ya, jadi pertimbangan. Yang paling penting sih sebenarnya terindeks oleh PubMed ya atau punya, tapi Scopus juga jadi pertimbangan. Ya tergantung institusi yang mau bayarin kita. Misalnya kalau saya beasiswa S3 ini dari University of Queensland, jadi dia minta orang-orang yang udah punya publikasi penelitian di jurnal-jurnal yang punya nilai impact factor yang cukup tinggi lah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya penelitian yang impact factor tinggi, kalau kalian punya penelitian-penelitian kecil yang dipublikasi di jurnal-jurnal kecil, asal itu banyak, nggak cuma 1, 3, 4, seperti itu akan jadi nilai yang positif untuk dapatkan beasiswa. Ini dok, ada yang bertanya tentang application fee yang ada. Ini kayaknya berhubungan dengan kampusnya dokter waktu S2 di Inggris tuh. Untuk KCL, kampusnya dokter. Apakah itu ada application fee-nya? Kalau ada, boleh nggak kita menggunakan waivers atau email pembebasan dana application, dok? Rata-rata, kalau dulu saya nggak ada aplikasi beasiswa, biaya aplikasi. Ya, biasanya itu jadi ajang untuk support funding universitasnya gitu. Jadi tuition fee waiver jarang sekali saya dengar ya. Rata-rata bayar memang, kalau memang yang dia berbayar ya. Tapi itu kan investasi yang gitu bisa, yang investasi ya, jadi nggak bisa dihindari juga gitu. Saya belum ada dengar tuition fee waiver kalau untuk application fee waiver. Ya, jadi kebetulan yang di KCL waktu itu saya nggak ada bayar, jadi asal dapat unconditional. Karena udah dapat conditional, jadi dapat penerimaan conditional, terus kita harus masukin aplikasi, masukin bukti bahwa kita punya beasiswa. Jadi karena bukti saya punya beasiswa itu beasiswa Chevening, jadi saya masukkan aplikasi Chevening dan semuanya. Karena Chevening terkenal di sana, jadi ya prosesnya gampang. Oke. Putus lagi. Oh, mungkin juga karena organisasi kayak Chevening tadi mungkin bisa jadi bahan hitungan gitu. Tapi kalau yang enggak pasti pada umumnya ya tetap bayar ya dok, ya gitu ya dok ya. Ya, ada yang bayar, ada yang ya. Ada lagi yang nanya lagi mungkin? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi tadi udah saya rangkum sekalian. Tapi teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang berada di diskusi ini, bagi siapa saja yang ingin bertanya, kami masih membuka peluangnya seperti itu. Silahkan. Karena kesempatan berikut seperti ini tidak terjadi hari-hari gitu. Ada yang tanya, apakah ada batas usia dok untuk Chevening ini? Nggak ada. Saya lihat ada yang udah tua juga, nggak ada batasan usia. Nggak pernah saya baca ada batasan usia. Pengalaman menulis ya? Apakah pernah mengikuti perlombaan menulis ya? Perlombaan menulis. Enggak. Lomba menulis itu masuk dalam prestasi, masuk ke CV, tapi enggak masuk dalam pengalaman kerja.
Oke. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri tuh kan ada. Tadi kan internship sendiri. Internship kan kadang-kadang dia formal gitu. Tapi kalau misalkan kerja, ada yang tamat S1 langsung kerja, tapi dalam industri atau apa di perusahaan yang tidak formal atau perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang misalkan sembari nunggu ijazah keluar dia kerja di counter ponsel seperti itu. Apakah itu bisa dihitung, Dok? Karena kan tidak ada bukti yang menunjukkan itu dia pernah kerja seperti itu. Pengalaman kerjanya harus relevan sesuai dengan beberapa poin tadi kan. Jadi kalau misalnya tertariknya dengan apa? Misalnya jurnalistik, mau ngambil S2 jurnalistik, berarti harus punya pengalaman kerja yang relevan, harus jurnalistik juga gitu. Jadi nggak bisa kayak pengalaman kerja apa yang tidak relevan gitu. Jadi yang harus relevan ya, Dok, itu sangat penting ya, untuk dicatat seperti itu ya, Dok ya. Iya, iya. Tapi kalau pengalamannya yang seperti tadi di mahasiswa aktif menulis dan kemudian waktu S1 juga aktif menulis, dia punya jurnal ilmiah dan dia pernah internship, itu mungkin bisa jadi ini ya satu hal yang relevan ya, Dok ya. Iya. Itu baru ada masuk pertanyaan ini dari Astri Miliani. Dari FKUSU, sebenarnya pengalaman kerja itu apa di perusahaan atau kalau kita buat sendiri bisa. Ataukah kalau ada bentuknya event berjangka gitu gimana, Dok, katanya? Bisa, itu jadi volunteer kan. Jadi masuk, itu misalnya kita buat pengalaman, kalau pengalaman kerja itu artinya kita punya apa bukti administrasinya ya. Kalau misalnya ditanyain ada bukti administrasinya, tapi nggak dilampirkan. Jadi usahakan misalnya kalau misalnya pernah mengorganisir misalnya pengabdian masyarakat, itu ada bukti, itu kan sebagai volunteer kan. Tapi misalnya ada pengabdian masyarakat yang berjangka, misalnya ada sebulan bolak-balik gitu atau tinggal di situ. Nah, itu salah satu pengalaman kerja sebagai volunteer. Dan itu ada buktinya, misalnya kita pernah ada foto-fotonya atau pernah ada laporan proposalnya, laporan kegiatannya, itu kita simpan sebagai arsip kita, tapi nggak ditanyain langsung di situ. Jadi itu kita masukin aja ke tabulasikan aja gitu. Oke, Dok. Terus ini, Dok, kalau untuk yang influencing people gitu kan, ini sekarang lagi musim-musimnya kayak anak-anak lagi aktif di dunia medsos gitu, Dok, dan di dunia vlog atau sejenisnya lah. Apakah itu juga bisa dikatakan apa ya, influencer yang seperti dokter bilang tadi gitu, Dok? Sorry, gimana? Kurang jelas. Gini, kalau misalkan kan sekarang lagi musim dan anak milenial tuh punya vlog, punya media sosial yang banyak followernya gitu, Dok. Apakah ini bisa jadi salah satu juga sebagai yang dikatakan sebagai influencer tadi, Dok? Untuk bisa kita gunakan di beasiswa Chevening ini. Tergantung kontennya apa yang di-share. Kalau cuma sekedar konten video. Tapi kalau yang di-share itu adalah misalnya nilai-nilai, misalnya contohnya kayak Ibu Susi, misalnya gitu kan, Ibu Susi yang dulu mantan Menteri Kelautan. Dia aktif sekarang campaign bagaimana menjaga laut kan. Nah itu intinya itu yang diambil gitu, bahwa dia men-share campaign untuk menjaga laut melalui sosial media. Jadi sosial media itu cuma tool, jadi yang penting itu apa yang kita share, apa yang kita campaign. Kita menginfluence orang untuk melakukan hal yang baik gitu. Apa hal yang baik itu yang dilihat, bukan berapa banyak follower kita terkenal, misalnya sharing, misalnya foto-foto gitu, bukan seperti itu gitu. Oke, Dok, berarti lebih kepada nilai-nilainya tadi ya intinya. Tapi kalau media sosial, vlog itu hanya tools-nya. Oke, terima kasih, Dokter. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum kita ini nanti serahkan kepada LKUI karena sudah banyak sekali sebenarnya sharingnya. Tapi kalau saya bisa rangkum tadi sebenarnya sudah jelas dan sudah ada sebenarnya semua di website-nya. Hanya saja kapan kita mau memulainya.
tadi Dr. Zuhrofi sudah membuka peluang. Jadi siapa-siapa yang ingin diperiksa esainya, monggo silahkan dikirim ke Dr. Zuhrofi. Beliau dengan terbuka membantu kita. Ini terus ini dok, ada beberapa mahasiswa bidik misi dari UMSU ini yang peserta saya lihat. Mungkin mereka punya punya cita-cita untuk bisa dapat staffing. Ya monggo silahkan, sudah dibuka kesempatan oleh Dr. Zuhrofi, pergunakan dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Bukan gitu ya dok ya? Ya. So, ada pertanyaan terakhir itu yang dari Andi, yang terakhir. Andi Fajar Apriani. Iya, selama koas tidak punya pengalaman publikasi atau award berkaitan dengan penelitian, apakah jadi bahan pertimbangan untuk S2 riset di UK? Bisa aja, bisa. Jadi itu tadi perlu dieksplor lagi. Waktu koas itu misalnya ada pengalaman unik yang pernah kamu ketemu waktu koas. Misalnya ada nilai, misalnya ada pasien yang waktu koas itu yang benar-benar sangat terkesan dengan kamu sangat terkesan dengan pasien itu, jadi kamu sangat empati dengan pasiennya, terus misalnya kamu melakukan hal yang berbeda gitu dibandingkan orang lain, dibandingkan koas-koas yang lain, apa yang sudah kamu lakukan terhadap pasien itu jadi nilai yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan besarnya yang dilihat, tapi apakah yang kita lakukan itu punya nilai yang tinggi, dan kalau itu berkesinambungan, efeknya akan jadi masif dan lebih bagus gitu. Jadi jangan ngelihat kegiatan itu dari oh ya besar, misalnya ada seminar yang dihadiri oleh 2.000, tapi isinya lihat kontennya sama nggak sama yang lain gitu. Jangan-jangan ada banyak misalnya kegiatan-kegiatan kecil yang misalnya cuma 10 orang, misalnya kalian, saya nggak tahu ya, misalnya ada kelompok diskusi bedah buku 10 orang tapi selalu continue ya. Sebagai sharing dulu waktu saya mendirikan Skore, karena dulu organisasi penelitian itu sangat tidak populer, jadi peserta itu cuma di awal-awal anggota itu cuma sekitar 20, 25 kayak gitu, tapi terus menerus dan kita buat organisasinya itu sekuat mungkin tata organisasinya, sehingga organisasinya established sampai sekarang, dan banyak sekali alumni dari organisasi yang waktu saya Skore itu, ya waktu di Fakultas Kedokteran UNSU, yang sekarang alumni udah pada banyak prestasi gitu, menang olimpiade, sekolah di luar negeri dan macam-macam. Jadi jangan pikirkan apa yang besar gitu semuanya bagus gitu. Jadi lihat kira-kira kegiatan itu apakah benar-benar punya nilai yang tinggi, dan itu berhubungan dengan poin-poin dari yang diminta oleh Syukani tadi. Berarti bukan besar kecilnya, tapi bagaimana kita menceritakannya dengan bagus di dalam form itu ya dok ya? Iya, bukan ya. Bagaimana kita menceritakan dan melogikakan itu sehingga itu akan relevan di future study kita, karir kita ke depan. Benar. Makasih dok. Ini kemudian yang terakhir dok, ini sebelum kita tutup sore ini dan saya kembalikan kepada LKUI, dok. Ya, uniqueness itu tadi, keunikan tadi kan dokter sempat itu. Gimana sih sebenarnya menumbuhkan itu atau menemukan sesuatu yang diri kita itu unik di situ? Itu gimana? Apakah ada indikator khususnya atau ada dalam penilaiannya itu ada indikatornya atau gimana? Jadi unik itu biasanya kalau keunikan itu muncul dari adanya inovasi-inovasi. Nah, inovasi itu kan bukan yang tiba-tiba kita bangun tidur, kita pengen ini, nggak kayak gitu kan. Jadi inovasi itu muncul ketika kita sebelumnya kita punya banyak wawasan gitu. Kita ngelihat, oh ada, misalnya kita ada contoh-contoh, misalnya contoh-contoh seseorang yang jadi panduan misalnya ada yang senang dengan Anies Baswedan, misalnya, oh karakternya seperti ini, dia dulu karirnya seperti ini, dan sekarang dia dulu dosen, sekarang dia jadi gubernur dan macam-macam. Dia bisa terpilih karena dia unik kan gitu. Atau coba lihat dari orang-orang yang lain yang sudah terkenal gitu.
Tapi kita nggak boleh meng-copy paste. Jadi apa yang kita lakukan, satu kita lihat kira-kira platform kita mau jadi kira-kira mau seperti apa gitu ya kan. Misalnya kalian mau jadi pemimpin ke depannya. Misalnya kalian mau jadi pemimpin universitas, kalian lihat misalnya rektor UMSU misalnya. Oh, bisa jadi pemimpin. Tapi kalian nggak boleh meng-copy paste apa yang udah rektor UMSU buat. Jadi kalian pikirkan kira-kira, oh saya nih sebenarnya saya lebih orangnya lebih apa ya, lebih lucu misalnya gitu ya. Misalnya saya lebih lucu, lebih gampang untuk mengajak kawan-kawan untuk kerja gitu. Nah, gunakan itu sebagai kekuatan kalian gitu. Oh, saya lucu, saya bisa cerita-cerita sambil buat orang tertawa, lingkungan saya tertawa, tapi saya juga bisa menanamkan visi-visi yang saya mau ke orang lain. Atau misalnya kalian suka terus kembangkan hobi kalian juga. Dari hobi kalian juga nanti bisa melihat kira-kira diri kalian itu adalah diri kalian beda dari orang lain gitu. Lakukan apa yang kalian senangi ya, yang kalian senangi, jangan ikutin tren ya. Ikutin tren itu very wrong. Jadi kalau kalian cuma ngikutin tren, ngelihat orang banyak-banyak yang segini, coba ngelihat itu, kalau trennya udah seperti A, kira-kira kita mau masuknya ke apakah kita mau memodifikasi apa yang udah ada, atau kita muncul buat hal yang baru gitu, yang belum pernah orang tahu sebelumnya gitu. Ada mahasiswa kedokteran yang pinter ilustrasi misalnya gitu, ilustrasi gambar gitu. Itu kan bisa jadi kekuatan kalau misalnya itu dimasukkan dalam hal digabungkan ke akademis. Misalnya ya, lagi-lagi COVID-19. Yang kita tahu kan edukasi COVID-19 itu belum banyak benar-benar diterima oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mikir malah, COVID-19 ini cuma buatan, bukan real. Tapi kalau misalnya orang-orang yang unik-unik tadi, misalnya buat ilustrasi, gambar yang menarik, gitu, edukasi tentang COVID-19, orang lain belum pernah ngerjain sebelumnya. Atau at least kita belum ada orang yang kita kenal di lingkungan kita yang ngerjain itu. Jadi usahakan kerjain hal-hal yang unik seperti itu dan jalanin terus gitu. Di situ mulai nanti kalian terlatih. Oh, saya ini orangnya seperti ini gitu, bukan kayak yang lain. Gitu. Penting sekali bukan cuma dalam aplikasi beasiswa, tapi dalam karir ya, sehingga kita juga memiliki kepuasan dari apa yang kita lakukan. Dia tidak berdasarkan kepuasan itu bukan dari orang lain. Kita nggak mesti dipuji orang lain dulu, tapi kepuasan itu muncul dari diri sendiri karena kita melakukan apa yang benar-benar kita mau. Itu yang membedakan kita orang-orang di negara berkembang dengan orang-orang di negara maju. Sejujurnya itu yang paling menurut saya paling khas ya di negara maju, karena ini negara ketiga ya, negara besar yang udah saya pernah tinggalin ya. Benar-benar lakukan apa yang kamu suka gitu. Dan jadi jangan berharap hal yang instan. Jadi, mungkin aja tahun ini kalian nggak bisa apply basic achievement karena belum punya pengalaman. Tapi jangan dipaksain gitu. Mulai dikit demi sedikit, cari keunikan diri dan mulai belajar esai. Karena pada dasarnya bukan yang paling penting itu adalah kita punya selalu punya hal yang lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Kalau kita nggak sempat atau nggak bisa untuk dapat basic achievement tahun ini atau tahun depan, tapi kita pernah belajar untuk membuat esai yang bagus ya. Seperti itu, pernah mencoba untuk kalau saya sendiri, saya selalu berusaha untuk, kalau misalnya saya tertarik untuk apply apa-apa, saya harus coba dulu, karena kalau tidak mencoba nanti saya nyesal sendiri gitu. Jadi selalu usahakan maunya apa, terus ya dicoba aja dikit demi sedikit, dan yakin bahwa berapa besar usaha kita, itu juga nanti akan kita dapat. Gitu. Jadi kalau usaha kita udah maksimal, ya itu namanya takdir ya. Tapi kalau kita udah maksimal lagi, makin maksimal lagi, biasanya takdirnya terpenuhi karena
lah ya. Usaha kerja keras itu nggak pernah berbohong hasilnya. Oke dok, terima kasih. Yang terakhir mungkin, tapi ada 2 pertanyaan. Bisa 2 pertanyaan lagi dok, atau gimana menurut dokter? Boleh, saya maksimal 15 menit lagi lah, maksimal. Oke. Sampai jam 9. Ini Ya. saya cepatin aja. Untuk per tahun itu biasanya yang dokter berapa ya dok kalau untuk di Chevening? Dan adakah kuotanya untuk Indonesia seperti itu? Ya, kuotanya di Indonesia sekitar 60 sampai 70 biasanya. 60 dan sampai 70 ya. Waktu tahun saya sekitar 2000-an. Jadi perbandingannya waktu tahun saya itu 1:25 yang menang. 1 banding 2. Tapi tahun yang lalu kan jauh lebih besar lagi kan, 4.000. Tapi itu tadi yang saya bilang, 4.000 orang kan bukan berarti 4.000 orang semuanya kualitasnya sama. Gitu. Ya. Jadi banyak orang yang mencoba lagi. Jadi jangan takut dengan angka yang besar. Gitu. Kalau gini dok, ini lagi COVID-19. Kalau menurut prediksi dokter lah, ini prediksian gitu kita. Apakah COVID-19 ini juga akan mempengaruhi jumlah orang yang diterima atau jumlah orang yang mendaftar? Tidak kira-kira kalau menurut dokter? Kalau menurut saya enggak. Karena COVID-19 ini enggak akan. Karena pemerintah Inggris butuh agent, bukan agent sih, butuh orang-orang yang dia latih gitu untuk punya visi yang sama gitu. Jadi beasiswa itu nggak akan dikurangi dan mereka sudah mengalokasikan itu. Jadi negara itu bisa berkembang karena mendapatkan feedback dari orang-orang pintar kan di seluruh dunia. Negara yang nggak membuka diri dengan orang-orang pintar seluruh dunia nggak akan maju. Jadi efeknya itu bukan jangka pendek, bukan berarti oh ya, bisa banyak juga yang bilang oh nanti Dr. Zulfi karena dibayarin sama itu pemerintah UK apa ya mesti bilang yang baik-baik tentang pemerintah UK. Bukan seperti itu. Orang UK mereka nggak peduli juga kita bilang dia baik-baik mau. Karena yang dilihat itu adalah jangka panjang bagaimana civilization ya, peradaban, bagaimana pemikiran kita itu menjadi lebih maju dan mereka peduli itu gitu. Mereka peduli kan orang-orang di negara berkembang yang potensial itu mereka didik melalui beasiswa ini gitu. Dan one day mungkin kalau negara asalnya tidak menerimanya lagi ya pemerintah UK terima mereka gitu untuk mengembangkan UK kan itu kan ujung-ujungnya kalau misalnya. Tapi ya gimana? Jadi bukan ada niat terselubung begitu sebenarnya ya. Kadang-kadang orang kan mikirnya gitu ya dok ya. Sama UK pasti ada intrik di balik itu. Tapi sebenarnya kan ya nggak begitu, untuk kebaikan kita ya dok ya. Nggak pernah sama sekali itu. Jadi kan banyak sekali seminar-seminar Chevening nggak pernah ada ceritanya. Jelaskanlah yang baik-baik, hanya yang baik-baik tentang UK. Nggak pernah ada yang kayak gitu. Nah, kalau saya sampai sekarang di UK ke pengalaman saya pengalaman bagus, tapi kalau misalnya contoh buruknya UK sekarang misalnya ingat kan waktu herd immunity yang di campaign sama pemerintah UK tentang COVID-19 yang dia biarkan masyarakat untuk tidak social distancing, dia biarkan masyarakat untuk menumbuhkan imunitasnya sendiri, biarkan orang terpapar sama COVID-19. Saya sangat kritisi keras sama teman-teman saya via Facebook this is not right. Jadi bukan berarti saya pro UK, bukan seperti itu. Jadi dan mereka juga senang dengan lebih banyaknya orang-orang berpendidikan yang cerdas-cerdas dari seluruh dunia pada satu waktu berada di UK dan berada di ruang kelas bersama-sama di UK itu luar biasa sekali gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia kayak kalau saya nggak begitu tahu karena bukan orang ilmu sosial. Di Chevening ini lebih banyak orang ilmu sosial yang keterima ya. Jadi banyak kalau kayak di London School of Economics LSE itu sering ngundang tokoh-tokoh dunia kayak tokoh Kanada dan macam-macam yang dulu pernah sekolah di LSE, sharing-sharing gitu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi kayak premier leadernya negara bagian Queensland tempat saya tinggal sini kan alumni dari Chevening juga. Jadi bukan berarti ada hal negatif gitu yang mereka mau gitu
dengan kita dapat beasiswa chevening ini enggak. Jadi dia benar-benar murni untuk mengedukasi ya orang-orang di seluruh dunia dan punya network yang bagus gitu. Oke dok, terima kasih atas sharingnya. Ya, jadi intinya walaupun diberi beasiswa oleh chevening, kita tetap pada posisi netral ya. Kalau mau, yuk kita tetap mau dalam apa? Mungkin berseberangan dengan pendapat kita terbuka juga dengan hal-hal seperti itu ya dok ya. Saya rasa sudah waktunya kita akhiri webinar kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Zuhrofi atas sharingnya yang begitu luar biasa bagi kami, bagi adik-adik, bagi bapak ibu yang ada di sini untuk kemudian memotivasi kita agar bisa apply itu. Jangan terlalu banyak mikir. Ada kesempatan ya, tadi sudah dikasih juga emailnya teman-teman, adik-adik atau bapak ibu yang ingin dibantu oleh Pak Zuhrofi, silahkan, kan seperti itu. Saya rasa berakhir demikian. Maaf tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena waktu yang terbatas. Sekali lagi saya moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruhnya dan mohon maaf apabila di sana sini dalam penyampaian saya ada salah silap, saya mohon maaf. Dan marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada LKUI, kepada Pak Hafiz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zuhrofi Muzar yang sudah men-sharingkan, sudah menjadi pembicara pada hari ini terkait dengan sharing atau bongkar rahasia dari chevening scholarship di Inggris, dan sangat luar biasa detail dan ini tinggal eksekusinya. Dan ternyata ketika kita mau eksekusi juga kita masih bisa berdiskusi lagi untuk memfikskan bahwasanya berbagai esai kita sudah pas atau tidak melalui email yang sudah terdapat pada siaran Dr. Zuhrofi. Terima kasih Mas Agus juga yang sudah bersedia menjadi moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang berasal dari UMSU, di luar UMSU, Universitas rekanan, serta adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Mohon diisi link yang sudah tertera di kolom chat untuk dapat diisi agar dapat diambil sertifikat serta mengetahui seberapa interest kalian akan maju ke chevening, serta nanti bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Zuhrofi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili Lembaga Kerjasama dan Usaha Internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zuhrofi Muzar, MSc Med Master of Science. Berikut ada sertifikatnya, Dok. Yap, terima kasih. Kirim aja ke email ya. Ya, siap. Kita akan ke email. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Agus Sani yang sudah bersedia menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Akhir kata, kami Lembaga Kerjasama Internasional Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pada hari ini yang terus mengikuti kegiatan kita, dan nanti yang kita akan masih terus berlanjut untuk LKUI UMSU bongkar rahasia studi abroad part selanjutnya. Terima kasih semuanya, saya ucapkan, saya persilakan untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Hafiz dan semuanya.